beberapa kajian terakhir di bulan Ramadan ini yang saya awali kemarin di Masjid Agung, di kajian sore rutin ya, yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid Agung Cilacap, yang memang tidak selesai karena cukup panjang, dan ini kita sambung yang kedua, dan insya Allah nanti sore atau besok kita akan selesaikan yang part yang ketiga, atau kalau memang tidak selesai sampai part 4. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu gambaran sebagai evaluasi kita, apakah kita sudah bisa mencapai derajat takwa yang diinginkan oleh Allah dengan memberi kita tugas, yaitu Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada, kita akan meneruskan kajian kita yang kita laksanakan kemarin di Serambi Masjid Agung pada acara kajian sore Ramadan tentang evaluasi dari upaya kita memperbaiki takwa kita sepanjang bulan Ramadan ini. Yang belum menontonnya dan menonton konten yang ini, silahkan bisa cek dulu konten yang part 1, ini adalah part 2, supaya yang sudah kami sampaikan kemarin bisa Anda terima tanpa saya mengulanginya. Kaum muslimin, kita langsung kepada tanda yang ketiga. Kemarin saya baru menyampaikan yang ketiga adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 27, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watslu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqq, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala laqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan diceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Nabi Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Fatuqbila min ahadihima, maka kurban itu dari salah satu orang di antara keduanya diterima. Sedangkan yang lain tidak diterima. Dalam hal ini yang diterima adalah kurbannya Habil, dan yang tidak diterima adalah kurbannya Qabil. Kebetulan nama Qabil seharusnya adalah Qabil itu menerima ya. Tapi justru Qabil darinya kurbannya tidak diterima. Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu. La aqtulannaka, sungguh aku pasti akan membunuhnya." Di sini ada dua huruf takkid atau taukid, yaitu huruf lam taukid, dan nun yang ditasydid, tambahan nun yang ditasydid, yaitu la'aq. Nah, la-nya pendek karena ini lam taukid. La'aqtulannaka, sungguh aku akan membunuhmu. Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, dari sini bisa kita simpulkan bahwa
cerita yang melatar belakanginya adalah adanya perbedaan sikap antara Qabil dan Habil, di mana Habil mempersembahkan persembahan yang terbaik atau kurban yang terbaik yang dimilikinya dari hasil bumi yang didapatkannya sebagai rasa syukur kepada Allah. Sedangkan Qabil memberikan yang paling buruk. Ini menunjukkan bahwa Allah menerima keikhlasan yang diberikan, yang dipersembahkan oleh Habil. Dan Qabil yang tidak ikhlas tidak diterima. Sebelumnya sudah kita singgung bahwa tanda yang kedua adalah orang yang memberikan yang terbaik dari yang dimilikinya. Tanda takwa adalah orang yang mampu memberikan yang terbaik bagi dari yang dimilikinya. Dan Habil telah melakukannya, yaitu memberikan hasil bumi yang terbaik untuk dikorbankan. Sedangkan Qabil menyimpan yang terbaik dan mempersembahkan yang terburuk. Di sini secara tersirat ketika Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima persembahan orang-orang yang bertakwa. Apa bukti takwa di sini? Adalah keikhlasan. Keikhlasan Habil yang jauh berbeda dengan Qabil. Kemudian yang keempat adalah sabar. Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 128, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yarithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Di akhir kata, di akhir kalimat Allah berfirman wal 'aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh ayat pada kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu ista'inu billahi. Musa berkata, wahai kaumku, mintalah pertolongan kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah. Di sini al-muttaqin yang dimaksud adalah orang yang bersabar. Bersabar dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah memberikannya atau mewariskannya atau memberikan, mewariskan sebenarnya, alif tuha ya. Allah mewariskan bumi ini kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha menghendaki. Jadi sikap sabar yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada kaumnya ini diperjelas dengan wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya orang-orang yang takwa harus menunjukkan adanya rasa sabar di dalam diri mereka, di dalam hati, di dalam sikap, di dalam ucapan dan semua tindak tanduknya. Karena bagaimanapun juga tanda atau bukti bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa adalah salah satunya sabar. Jadi kita sudah mendapatkan dua ya, satu ikhlas, yang ketiga ikhlas, yang keempat sabar. Di dalam ayat yang lain yaitu surat Hud ayat 49 Allah berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Kembali di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa innal 'aqibata lil muttaqin, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Di dalam ayat ini Allah menyatakan fasbir, bersabarlah. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Tilka min amba'il ghaibi. Itulah berita-berita gaib nuhiha yang kami wahyukan ilaika kepadamu wahai Muhammad, ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka. Engkau maupun kaummu belum pernah tahu tentang hal ini min qabli hadza, sebelum ini.
fasbir, maka bersabarlah untuk menerima semua informasi ini dan bersabarlah untuk menyampaikannya kepada kaummu itu. Innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik akan dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa berarti adalah orang yang sabar dalam ayat ini. Kemudian tanda orang yang bertakwa yang kelima adalah orang-orang yang bersih hatinya. Orang-orang yang bersih hatinya dan ditunjukkan pada akhir hayatnya dia mengalami akhir kematian yang thayyib, akhir kematian yang husnul khotimah. Surat An-Nahl 31-32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Surga Aden yang mereka memasuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang diinginkan. Kadzalika yajzillahu al-muttaqin. Seperti itulah Allah memberikan pahala atau memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan di ayat yang ke-32. Yaitu alladzina tatawaffahumul malaikatu. Yaitu orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dimatikan oleh malaikat, thayyibin, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Yaquluna, para malaikat berkata, salamun alaikum. Salamun alaikum, artinya salam untuk kalian semua. Ketika orang yang husnul khotimah meninggal, disambut dengan salam, tahiyat dan salam dari para malaikat. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kalian perbuat sepanjang hidup di dunia. Kaum muslimin, ini ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Asy-Syura ayat 89 dan 90. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, ketika seseorang meninggal dan dia di dalam dunia sebelum meninggal adalah orang yang bertakwa, dia datang kepada Allah biqalbin salim, mendatangi Allah, kembali kepada pangkuan Allah, kembali ke sisinya, ruhnya dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan yang baik, yaitu biqalbin salim, dengan hati yang damai. Hati yang damai, hati yang bersih. Maka saya katakan bahwa salah satu tanda dari ketakwaan yang seharusnya kita peroleh di dalam latihan dan di dalam gembelengan bulan Ramadan setiap tahunnya adalah salah satunya menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga dengan hati yang bersih itu kita bisa melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan sepanjang yang kita mampu. Karena kemarin sudah saya jelaskan bahwa takwa seharusnya adalah kepada Allah itu kita taat tanpa ada maksiat. Itu tidak mudah. Manusia itu mahalul khata', tempatnya salah. Ketika salah ya maksiat. Dan maksiat besar atau kecil adalah maksiat. Kalau taat saja tanpa maksiat tidak bisa. Nyatanya kemarin sudah saya jelaskan bahwa para sahabat pun merasa berat, apalagi kita. Begitu juga yuskaru fala yukfar, Allah disyukuri, mensyukuri nikmat Allah dan tidak kufur kepada nikmat-nikmatnya. Dan banyak yang tidak bisa. Kalaupun bisa, itu baru satu dari tiga makna dari takwa yang sebenar-benarnya takwa.
Yaitu yang ketiga adalah yuzkaru fala yunsa, Allah selalu diingat dan tidak pernah dilupakan. Dan itu tidak mudah. Banyak yang tidak bisa. Maka oleh Rasulullah diperjelas mastata'tum, ya, fattaqullah mastata'tum. Jadi sepanjang yang kita mampu. 3 hal itu sepanjang yang kita mampu, tidak 100%. Ya, mungkin ada yang mencapai 40%, ada yang mencapai 50%, ada yang mencapai 90%. Tidak ada yang mencapai 100%. Ini sampai yang kelima, mudah-mudahan kita nanti masih ada waktu sebelum Idul Fitri, kita akan selesaikan kajian tentang ini. Jadi yang siapa saja yang menonton channel saya dan menjalankan puasa dari hari pertama Ramadan, apakah tanggal 2 atau tanggal 3, itu bukan soal. Tapi dari pertama Ramadan hingga hari ini, saatnya kita mengevaluasi diri, apakah kita sudah mempunyai sifat-sifat yang disebutkan tadi, 5, dan nanti akan ada 5 yang lain, dan mungkin lebih dari 5, karena yang nomor 10 ini ada beberapa. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mencapai tingkat itu. Dan yang sedikit ini dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bil khusus untuk diri saya, secara umum untuk kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dan mari kajian pagi ini kita tutup, kita rampungkan dengan membaca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.